Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Sekarang langsung mungkin pertanyaan yang berkaitan ya. Untuk tokoh Islam, Pak Guru, tokoh Islam mana yang berpengaruh pada Guru Gembul? Jadi tokoh Muslim paling berpengaruh buat saya pribadi, ya kita harus melewatkan Nabi Muhammad SAW. Saya mohon maaf karena alasan yang sudah dijelaskan di buku itu. Ya tentu saja karena kalau misalkan berbicara tentang Islam, ya beliau adalah yang menjadi induk dari semua sumber-sumber. Nah, adapun tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemikiran saya itu juga banyak. Yang terbaru saya suka dengan gagasan pergerakan Hasan al-Banna atau tokoh-tokoh di abad pertengahan. Saya sangat suka dengan semacam Al-Ghazali, kemudian Ibnu Arabi, dan generasi yang lebih awal saya sangat suka pada Abu Hanifah. Itu mungkin ya. Dari setiap zaman ya Pak Guru ya, lengkap dari setiap zaman. Nah, lalu berikutnya nih, kan Pak Guru ini kalau saya lihat akun YouTube-nya 2019 ya, mulai ya. Iya, betul. Alasannya kenapa tuh mulai menjadi YouTuber, mulai muncul di sosial media? Apakah ada alasan tertentu kenapa muncul? Ada dua alasan yang berkelindan yang nampaknya tidak berhubungan, tapi ini sebenarnya sangat-sangat berhubungan. Jadi pada waktu itu saya adalah seorang guru, sampai bertahun-tahun kemudian, sampai tahun lalu itu saya adalah seorang guru. Tetapi saya adalah orang yang tidak mau jadi guru PNS dengan alasan sistem pendidikan di Indonesia dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu menurut saya tidak baik. Dan karena tidak baik itu, maka saya hanya ingin mengajar dan berkontribusi terhadap pendidikan, tetapi tidak mau terikat pada sistem yang menurut saya tidak baik. Nah, karena itu, maka ketika saya diizinkan untuk mengajar di kelas, saya akan sampaikan kepada kepala sekolah bahwa saya janjikan anak-anak akan menjadi sangat suka pada pelajaran yang saya ampu, tetapi izinkan saya untuk melanggar semua peraturan yang ada di sekolah. Jadi ketika saya mengajar di sekolah, saya tuh minta izin sejak awal untuk melanggar peraturan-peraturan itu. Gitu. Di antaranya adalah saya akan mengizinkan siswa makan dan minum sepuasnya di dalam kelas, membawa handphone. Bahkan ketika mereka tidak harus mengikuti pelajaran di saya juga sangat boleh gitu dan sebagainya. Ada sekolah yang ikut dan ada sekolah yang tidak ikut. Nah, tetapi saya biasanya meminta kepada kepala sekolah agar saya diizinkan untuk membangun ekosistem pendidikan di kelas saya sendiri gitu. Nah, satu waktu di ekosistem pembelajaran itu saya sampaikan kepada anak-anak di awal semester, mulai sekarang saya pada waktu itu mau mengampu 3 pelajaran, geografi, sejarah, dan sejarah dunia. Jadi ada 3. Saya bilang mulai sekarang bukunya kita campakkan, kita tidak usah belajar dari buku-buku yang semacam ini, dan kita akan belajar dari apa yang kalian ketahui. Saya bilang tuh gitu. Jadi dunia sekarang adalah tahun 2019 ya. Dunia sekarang itu adalah dunia yang terdisrupsi. Informasi semuanya didapatkan secara instan dan praktis. Kalian menghadapi internet, kalian menghadapi suplai informasi yang bahkan jauh lebih banyak daripada yang kalian butuhkan. Karena itu, kalian baca apa, kita diskusikan di kelas daripada kita membahas tentang buku yang ditulis 30 tahun yang lalu. Nah, ketika saya menggunakan format belajar yang seperti itu, diskusi berdasarkan apa yang siswa-siswa temukan, itu ternyata pembelajaran itu tidak selesai di kelas. Anak-anak sangat antusias, mereka bertanya soal UFO, mereka bertanya soal pendidikan, mereka bertanya tentang konspirasi, tentang bagaimana alam semesta terbentuk, dan lain sebagainya. Saya baru sadar betapa anak-anak zaman sekarang itu mendapatkan asupan informasi yang sangat luar biasa, tetapi di sisi lain mereka tidak memiliki sistem yang memfilter dan memverifikasi, dan mereka tidak memiliki kemampuan dan tidak diajarkan untuk mendapatkan pengetahuan untuk memverifikasi sumber atau untuk memilah mana sumber yang otentik, mana yang tidak, mana yang kredibel dan valid, mana yang tidak dan sebagainya. Mereka tidak bisa seperti itu.
Nah, ketika saya sampaikan terus-menerus skema pembelajaran seperti ini, akhirnya saya terpaksa untuk bikin kanal YouTube. Karena pembelajaran di kelas itu tidak memadai, jadi pertanyaan-pertanyaan dari siswa itu saya terangkan, saya jelaskan dalam bentuk video. Nah, itulah awal mula saya membuat kanal. Bahkan eh, kanal YouTube yang pertama saya buat itu tentu saja yang membuat adalah istri saya. Tapi selama 1 bulan atau 2 bulan itu anak-anak bekerja sama untuk membuat video sederhana dan lain sebagainya gitu. Cuman akhirnya jadilah bentuk video monolog yang membosankan itu gitu. Tapi sebelumnya sebenarnya sudah beberapa kali kita bikin, ya bikin gimmick-gimmick apa segala rupa gitu, cuman ya tidak ada yang berhasil. Nah, itu adalah momentum dan alasan pertama kenapa saya bikin kanal YouTube di tahun 2019. Yang kedua, itu adalah istri saya dengan periodisasi yang sama itu komplain sama saya karena saya suka komplain, suka marah-marah di depan televisi. Jadi berita-berita itu saya marahin tapi saya nggak punya lawan lawan bicara gitu. Jadi ya sekalian istri saya membangunkan kanal YouTube buat saya, selain juga alasan yang tadi itu, jadi pas waktunya, pas momennya, dan akhirnya terbentuklah kanal YouTube seperti yang Akang lihat sekarang. Oh, jadi pertamanya nggak punya lawan, jadi nyari lawan di YouTube dan satu Indonesia jadi lawan akhirnya Pak Guru ya. Iya betul. Oke, menarik tuh Pak. Nah, sekarang saya mau ngomong tentang agama, terutamanya agama Islam. Jadi menurut Pak Guru Gembul ini agama Islam di Indonesia secara umum itu bagaimana? Dan apa yang Pak Guru Gembul di YouTube itu apa yang Pak Guru ingin ubah dari beragama di Islam di Indonesia ini? Saya termasuk orang yang percaya bahwa ini adalah akhir zaman dan karena itu maka Dajjal dengan segala bentuk keburukannya itu sudah ada di muka bumi. Itu kepercayaan saya sampai sejauh ini gitu. Dan karena itu maka saya harus memandang Islam dengan cara yang dibalik. Maksudnya adalah karena Dajjal itu punya kekuatan, punya jutsu untuk mengubah kejahatan nampak seperti baik dan kebaikan nampak seperti jahat, maka apa yang ditawarkan sebagai Islam itu harus kita pahami, harus kita pikirkan jangan-jangan itu sebenarnya adalah tipu daya Dajjal. Jangan-jangan Islam yang diajarkan kepada masyarakat kita bukan Islam, dan yang sama sekali tidak diajarkan terkait dengan Islam itu sebenarnya adalah Islam yang sesungguhnya. Kita mulai berangkatnya dari premis itu. Makanya kemudian ketika saya melihat di dalam Al-Quran misalkan dijanjikan oleh Tuhan bahwa bangsa yang bertakwa kepada Tuhan itu adalah bangsa yang akan diberikan kemakmuran, rezeki yang melimpah dari arah manapun. Tetapi kita melihat bahwa negara-negara Islam tidak ada yang seperti itu. Artinya premis saya di awal itu terkonfirmasi dalam dalil. Jadi maksudnya negara-negara Islam kok tidak makmur, kok tidak bahagia, kok tidak sejahtera. Kebanyakan miskin dan sekalipun ada di antara negara-negara itu yang kaya raya, katakanlah Qatar, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya, mereka sebenarnya tetap miskin karena mereka mendapatkan limpahan kekayaan itu dari ketergantungan mereka terhadap negara-negara dan kaum-kaum non-muslim. Dan ini juga akhirnya membenarkan nubuatan Nabi bahwa ya umat muslim itu tidak berdampak apapun, seperti buih di lautan saja. Dan ini juga pada akhirnya dinyatakan misalkan oleh, saya lupa apakah Sagan atau Dawkins yang pernah mengatakan bahwa kaum muslimin di seluruh dunia itu kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan hanya sama seperti satu fakultas di Amerika Serikat. Jumlahnya sangat-sangat sedikit sekali. Dawkins Dan kalau itu nggak salah memang Pak Guru. apa? Dawkins. Dawkins Oke. ya. Iya. Lebih rendah daripada satu fakultas. Iya, lebih rendah daripada satu fakultas. Iya, dan itu saya pikir juga memang benar karena misalkan jurnal ilmiah yang terbit di Swiss, jurnal ilmiah yang terbit di Amerika Serikat dan sebagainya, atau bahkan satu Swiss saja itu dibandingkan dengan seluruh gabungan negara Islam disatukan, itu jumlahnya masih jauh lebih banyak Swiss itu per tahunnya jurnal ilmiah yang dipublikasikan. Nah, dari sini ya tegas dan jelas kontribusi kaum muslimin memang sangat-sangat sedikit. Nah, jadi
saya melihat bahwa apa yang diajarkan oleh orang-orang Islam dalam konteks agama Islam sebenarnya bukan Islam, tetapi sesuatu yang diserupakan dengan Islam. Dan kemudian saya juga menemukan ada beberapa penjelasan yang lebih lanjut dan kesimpulan-kesimpulan yang lebih lanjut. Saya misalkan menemukan jauhnya ajaran agama Islam dengan nilai-nilai Islam yang saya pahami berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang paling sederhana aja, misalkan kaum muslimin itu atau dalam tradisi Islam yang dikembangkan itu adalah semangat literasi, baca tulis. Tapi yang sekarang berkembang di dunia Islam itu adalah semangat menghafal. Menghafal itu semangat jahiliyah. Sebelum Islam datang, mereka sangat membangga-banggakan hafalan mereka. Dan mereka mengkerdilkan orang-orang yang bisa baca tulis. Karena mereka pikir orang yang bisa baca tulis adalah konsekuensi dari karena dia hafalnya jelek. Kan itu pikiran dari orang-orang Arab jahiliyah. Nah, sekarang kita melihat bahwa orang-orang Islam lebih suka menghafal daripada membaca dan menulis. Berarti yang kita dalami selama ini itu bukan ajaran agama Islam, tetapi tradisi Arab yang secara formal menampakkan dirinya sebagai ajaran agama Islam. Atau misalkan karakteristik yang lain adalah bahwa dalam agama Islam itu kita tuh boleh beda pendapat, tapi tidak boleh berpecah belah. Berpecah belah itu haram, apapun yang terjadi. Tetapi berbeda pendapat itu boleh dan itu fitrah. Nah, yang terjadi di antara kaum muslimin sekarang itu kebalik. Mereka pecah belah sepecah-pecahnya. Mereka menghalalkan pecah belah itu dan kadang-kadang misalkan dari teman-teman yang kita sebut Wahabi misalkan menganggap bahwa itu adalah fitrah, perpecahan itu adalah fitrah, tapi pas beda pendapat mereka menentangnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya sangat terbalik dengan nilai-nilai ajaran agama Islam gitu. Begitupun dengan Ini hal-hal kan yang lain Pak Guru kan ngomongin perpecahan nih kan. Nah, kalau perpecahan kan pasti ngomongin tentang otoritas agama nih kan. Berbagai Oke. macam otoritas agama. Nah, jadi menurut Guru Gembul nih, eh, yang layak untuk bicara atas nama Islam. Nah, itu bagaimana Pak Guru? Siapakah yang layak berbicara atas nama Islam dan kondisinya bagaimana di Indonesia hari ini dan apa Pak Guru sebagai salah satu orang yang berbicara atas nama Islam yang ingin mengubah itu otoritas agama di Indonesia? Baik, sebenarnya Islam sebagai spiritual tidak memiliki otoritas dari pihak manapun, tetapi dia sebagai kelembagaan sosial, dalam konteks ini adalah Islam sebagai agama, maka dia memang membutuhkan otoritas. Siapakah yang berhak untuk memiliki otoritas keagamaan? Dia yang menjalankan syariat Islam. Kita garis bawahi ya, dia yang menjalani syariat Islam. Misalkan dia adalah orang yang baik, yang kontribusinya terhadap peradaban itu jelas, kontribusinya terhadap masyarakat itu baik, dan kemudian dia dikenal sebagai orang yang terpercaya, dan dia amanah. Ada banyak sekali kriteria-kriteria yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan siapakah sebenarnya yang layak dianggap sebagai panutan dalam ajaran agama Islam. Nah, tapi lagi-lagi di Indonesia dan di seluruh dunia Islam, saya pikir secara umum, kita tidak menemukan hal yang seperti itu. Kriteria dari orang yang punya otoritas keagamaan itu justru adalah orang-orang yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap budaya Arab yang pekat. Bukan ajaran agama Islam, tapi tradisi dan budaya Arab yang pekat. Misalkan, orang yang punya otoritas dalam agama seharusnya adalah orang yang soleh. Tetapi kita mengabaikan orang soleh. Kita yang dilakukan itu adalah kalau dia bisa berbahasa Arab, kalau dia bersorban seperti Arab, maka dia memiliki otoritas keagamaan. Dia mau bicaranya kasar, dia mau munafik, dia mau merendahkan orang lain serendah-rendahnya, dia tetap dianggap memiliki otoritas selama dia bisa berbahasa Arab. Dan atau memiliki hafalan yang memadai. Nah, balik lagi, ini kan sebenarnya adalah karakteristik Arab, bukan karakteristik Islam. Saya tidak merendahkan tradisi Arab, cuman ketika tradisi Arab itu disalahpahami sebagai ajaran agama Islam, di situ kan menjadi masalahnya. Nah, coba misalkan begini, ada orang yang baik, ada orang yang tulus, ada orang yang ikhlas. Dia tetap dianggap tidak memiliki otoritas keagamaan kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, atau kalau dia tidak bisa mengakses kitab-kitab fikih. Sebaliknya, orang yang mengakses kitab fikih dan bisa bahasa Arab, betapapun cabulnya dia, misalkan, dia tetap disebut sebagai ulama. Bahkan sedemikian rupa sampai di Indonesia itu ada istilah Ustadz Cabul, Kiai Cabul. Itu di media-media kita itu banyak. Jadi kalau misalkan di pesantren ada kasus pelecehan, di sini disebutnya
kiai cabul atau ustadz cabul. Bagaimana seorang yang memiliki gelar keagamaan dengan otoritas yang kuat, misalkan ustadz atau kiai, yang itu tentu saja dikaitkan dengan ajaran agama Islam, tapi biasa cabul, kan nggak bisa, nggak mungkin. Nah, satu-satunya alasan kenapa dia mungkin itu adalah karena otoritas keagamaan kita itu sudah dibajak oleh orang-orang yang mengira bahwa dirinya itu adalah punya otoritas agama, padahal dia hanya bisa secara teknis belajar ilmu-ilmu dalam tradisi Arab. Begitu. Nah, ini sekarang masalah habaib Pak Guru. Kalau kita lihat channelnya Pak Guru itu kan, kalau kita list populer, yang paling populer itu ya tentang habaib, gitu kan. Dan kemarin juga Pak Guru bilang Habib Rizik itu pengaruhnya sudah hilang gitu ya, sudah habis gitu kan. Tapi Pak Guru masih terus upload tentang habaib, dan video-video habaib memang populer di apa namanya di kanalnya Pak Guru. Jadi Pak Guru ini untuk habaib ini, apakah karena habaib ini kuat sekali otoritasnya, atau ada yang lebih dari itu gitu? Iya, baik. Penjelasannya sederhana begini. Jadi otoritas Habib Rizik itu dan Habib-Habib yang lain di Indonesia itu sebenarnya sudah runtuh, sudah jatuh, tetapi tidak di kalangan masyarakat bawah. Di kalangan masyarakat bawah, mereka justru memiliki tambahan-tambahan amunisi kekuatan. Di antaranya adalah bahwa mereka masih mengubah sejarah satu daerah, satu tokoh, dan lain sebagainya. Kenapa? Seperti yang akan jelaskan, kenapa Habib-Habib itu sama Pak Guru Gembul diserang? Kenapa sih harus seperti itu? Gitu. Nah, maka saya katakan sebenarnya Habib itu sangat berbahaya karena apa? Karena satu, dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Dua, dia mengaku bahwa keturunan Nabi itu maksum. Sehingga mereka menggunakan itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Misalkan mereka mengunyah roti dan dimuntahkan lagi dan itu bisa dijual, bisa sampai jutaan rupiah. Kemudian mereka menyuruh orang-orang untuk tunduk padanya. Kemudian bahkan ketika mereka merusak ajaran agama Islam sampai pada bagian terdalam yaitu akidah, mereka tetap dianggap sebagai penyampai ajaran agama Islam yang punya otoritas. Nah, karena apa? Karena pertama, mereka mendeklarasikan bahwa mereka keturunan Nabi, dan yang kedua, mereka menyampaikan bahwa keturunan Nabi itu pasti maksum, atau tidak mungkin bersalah, atau pasti masuk surga, dan tentu saja bisa menuntun. Nah, ini berbahaya karena bersama dengan itu, mereka itu mempopulerkan semangat tradisi Islam yang sangat pesimistik. Jadi orang-orang dipaksa untuk berpikir bahwa kalian itu jauh dari Allah, kalian tuh tukang maksiat, kalian itu susah masuk sorga, kecuali lewat bantuan kami. Nah itu, jadi kaum muslimin itu sampai sekarang, mereka tuh banyak yang berpikir, ya ada kita mah siapa tuh jauh dari agama, jauh dari ini, kita mah hanya bisa berharap berkahnya aja kalau misalkan ketemu sama Ustadz Anu, Kiai Anu, dan sebagainya. Nah ini kan sebenarnya adalah satu di antara sekian banyak alasan kenapa peradaban Islam tidak maju, runtuh. Karena sejak awal kaum muslimin itu ditakut-takuti, kaum muslimin itu diajak pesimis, bahkan terhadap Tuhannya sendiri. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa pengampunan Allah itu jauh lebih besar daripada amarahnya, dan karena itu maka setiap kaum muslimin tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah, dan salah satu dosa paling besar itu adalah berputus asa pada rahmat Allah. Justru Habib-Habib ini mengajarkan kalian itu putus asa. Wah, kalian tuh harus putus asa. Kalian tuh harus tidak bisa apa-apa. Kalian tuh wajib mengimani bahwa kalian itu pasti masuk neraka kecuali dengan syafaat dan bantuan dari kami keturunan Nabi. Oke. Ini kan apa, video tentang habaib itu kan entah kenapa view-nya top terus ya. Terus kan Pak Guru tadi bilang targetnya itu apa, masih kuat pengaruhnya di kelas bawah nih. Jadi, mungkin di urbannya udah lumayan lah gitu. Nah, dari video-video Pak Guru, apalagi tentang habaib itu, atau seluruh video yang di channelnya, apakah ditujukan kepada spesifik, apa, kelas spesifik, entah itu gender, entah itu usia, entah itu kelas ekonomi gitu kan? Karena videonya nih banyak yang nonton. Jangan-jangan yang nonton ini yang udah setuju sama Pak Guru, atau gimana ya Pak Guru? Saya hanya nyetel
video ini bukan untuk anak-anak. Jadi di kanal YouTube saya hanya mencantumkan itu. Video ini tidak untuk anak-anak, selesai sampai di situ. Nah, sisanya ya saya tanggung resiko karena di situ tentu saja ada pro kontra, dan apalagi di awal-awal ketika saya membahas Habib itu ancaman pembunuhan dan lain-lain itu sudah lumrah saya terima pada waktu itu di awal-awal. Sekarang ya, Mohon maaf Pak Guru. Untuk hmm, ancaman-ancaman nih menarik. Apakah Pak Guru ini kan udah ngomong di mana-mana nih kan, di masjid, di kampus dan lain-lain gitu. Apakah ada pembatalan, pembubaran atau apa mungkin yang paling parahnya dari gangguan-gangguan ini? kalau pembatalan sering dan ada 2 kampus yang memblacklist saya. Kalau masjid yang nge-blacklist itu banyak, tapi kalau kampus setahu saya itu dua Apakah kampus. ada pemerintah di situ, Pak Guru, yang Pak Guru tahu gitu? eh jadi gini, pemerintah itu tidak bisa kita pahami sebagai satu kesatuan dengan satu 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 pendapat gitu. Jadi di antara pemerintahan juga itu banyak yang menerima saya, banyak yang pro sama saya. Jangankan pemerintah, di kalangan habaib itu banyak yang pro sama saya. Di kalangan habaib. Jadi di antara kaum muslimin, di antara orang Kristen. Jadi karena saya itu mencoba untuk melepas chamber-chamber, batasan-batasan polarisasi gitu, maka akhirnya banyak yang misalkan ya, kalangan yang liberal ada yang berpihak pada saya, tapi ada juga yang ngatain saya gitu. Kalangan akademis juga ada yang menganggap saya itu adalah bagian dari pendobrak ilmu pengetahuan. Sekarang ada yang mengatakan bahwa guru gembul itu adalah bagian dari siapa yang disebut oleh Nicholson itu, matinya kepakaran dan lain sebagainya. Jadi setiap golongan itu punya pro kontra masing-masing terkait dengan saya gitu. Jadi terkait misalkan dengan pemerintah, saya tuh berkolaborasi terus dengan pemerintah, bahkan sampai sekarang dengan kementerian-kementerian, dengan Kementerian Pendidikan, dengan Kementerian Kebudayaan, kemudian kemarin dengan Ekonomi Kreatif dan sebagainya, saya tuh masih berkolaborasi, bahkan dengan eh, Komdigi gitu, itu juga masih ada kolaborasi gitu. Nah, tapi di antara mereka sendiri juga ada yang kontra sama saya gitu. Nah, jadi ya semuanya terpisah-pisah gitu. Atau misalkan kayak kemarin saya datang ke Garut untuk ngisi seminar, yang hadir ternyata adalah hanya siswa-siswanya saja. Karena guru-gurunya dilarang oleh kepala sekolahnya untuk menghadiri seminar saya. Nah, akhirnya gurunya terpaksa tidak bisa hadir, tapi siswanya kan tidak bisa dilarang karena tidak ada garis komando dari kepala sekolah ke siswa. Nah, jadi siswanya datang antusias, rame, tetapi gurunya tidak. Nah, jadi dalam hal ini tuh kita nggak bisa misalkan mematok bahwa kalau pemerintah pasti kontra ke saya gitu. Kalau misalkan ini ya tidak, di antara pemerintah ada yang pro kontra, di antara habaib juga ada yang pro kontra, di antara em, yang saya bilang tadi misalkan kepolisian, saya tuh masih masih diskusi terus-terusan dengan seorang atau beberapa jenderal kepolisian sampai sekarang juga, dan mereka menerima saya apa adanya gitu. Tapi ada juga yang sama sekali tidak mau gitu. Begitulah kurang lebihnya dinamikanya. Ini Pak Guru, waktunya tinggal 1 menit nih. Saya nggak tahu nih, tergantung Pak Gurunya. Kalau Pak Guru mengizinkan untuk Zoom baru lagi, kita Zoom baru. Kalau enggak, ya mungkin kita berhenti di sini. Gimana Pak Guru? Oke, zoom zoom baru aja. Zoom baru ya boleh ya. Kalau gitu Gak apa-apa. kita live Atau dulu, pakai ntar Google Meet dari sini saya aja, kirim lagi. Kak. Ini adminnya mau ngomong nih. Oke, silakan. Ayo Min. Atau mau dari Google Meet dari sini aja, Kak. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, Google Meet dari sini aja ya. Dari saya, nanti saya kirim linknya. Ya, boleh.